Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Wazir Indra atas materi yang disampaikan tadi mengenai kembalinya sang pemimpin part yang pertama, model kehidupan Utsmani. Tuan dan puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silakan bagi yang ingin bertanya mengenai materi yang tadi sudah disampaikan, dipersilahkan. Bagi yang ingin bertanya melalui teks juga boleh, silakan diketik di komentar, atau jika ingin langsung bertanya berbicara juga dipersilahkan. Ya, alhamdulillah malam hari ini peserta yang hadir ada ya 8 orang. Baik, silakan Tuan dan Puan, ya 9 orang nih yang masuk lagi. Silakan Tuan yang ingin bertanya dipersilakan. Ini juga ada Dokter Arif ya. Tadi dijelaskan bahwa Turki Utsmani itu adalah masuk ke dalam nubuah Rasulullah SAW sebagai fase kehidupan yang ketiga setelah masa kenabian. Dan masa itu sudah runtuh sejak tahun 1924. Jadi hari ini kita masuk ke fase yang keempat, yang mana Islam tidak memiliki pemimpin, terpecah-pecah ke dalam berbagai negara sejak keruntuhan Turki Utsmani. Nah, mungkin nanti lebih dalamnya dibahas di part 2, yang mana nanti lebih kepada kembalinya sang pemimpin, sistem pemerintahannya yang tadi juga sudah dijelaskan sedikit, ada apa saja di sana, ada tadi dijelaskan ada wazir, ada kodi dan lain sebagainya. Silakan Tuan dan Puan yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya sambil nyeduh kopi ini. Dokter ada pertanyaan, Dok? Solo bagaimana kabarnya? Aman? Alhamdulillah. Masya Allah. Baru ada proyek ini apa? Punya Habib Syam. Oh itu ya, yang si desain itu ya. Baik, ini ada pertanyaan. Wazir Indra dari Pak Yoga Kusmantoro. Bedanya sultan sama khilafah. Nah, itu mungkin pertanyaan ya, meskipun tanda bacanya tanda seru. Wazir, gimana Wazir? Bedanya sultan sama khilafah? Iya, baik ya. Pertanyaan yang kelas tinggi ini. Ya, baik kan dari tadi juga kan saya dijelaskan bahwa setiap seorang laki-laki itu kan manusia itu diturunkan ke muka bumi ini kan untuk menjadi khalifah, menjadi pemimpin gitu. Tapi kan sekarang ini kan memang karena kan dari fase keempat menuju fase kelima itu kan kebanyakan ini kan menunggu datangnya seorang khilafah. Jadi kan kalau sepemahaman saya ini biasanya yang ada sekelompok orang yang melakukan itu gitu. Jadi mereka hanya bersiap
sambil menunggu kedatangan sang khalifah itu sendiri. Sebenarnya kan kalau pemahaman dari Syekh Abdul Qadir As-Sufi itu dari guru-guru saya itu bahwa khilafah itu khilafah itu ya bagian dari ujung dari suatu yang seperti tadi diceritakan seorang Osman Gaji yang dia mulai dari seorang membangun sebuah desa terus membesar menjadi ya mungkin kalau di Tanah Pasundan seperti seorang Walang Sungsang membuka sebuah desa terus berkembang menjadi kecamatan, mungkin jadi kabupaten dan akhirnya kan jadilah sebuah kesultanan. Jadi kalau sultan sama khilafah itu kan jadi kan kalau sultan ini kan masa lalu. Jadi kan zaman mulkiyah gitu. Karena kan kita ini kan kembalinya ke kita harus meniti jalannya ke Madinah. Jadi kalau secara makna secara pemimpin ya sama. Makna sultan apa? Kan kalau pemahaman saya gitu, kalau sultan itu kalau khilafah itu seperti atap gitu, atap rumah. Jadi kalau harus nggak mungkin kita langsung ke rumah kan. Urusan itu urusan Allah. Siapa nanti pada zaman Allah. Mungkin kita kalau menuju atap itu kan kita perlu sebuah fondasi dulu ya, barulah atap. Mungkin bahasa sederhananya begitulah kalau secara mungkin begitulah si Ilham. Baik. Baik, Wazir, terima kasih. Itu jawabannya Pak Yoga. Pak Yoga jika ingin ada tambahan, boleh silahkan. Bisa dibuka mic-nya ataupun melanjutkan teks juga boleh. Pada yang tadi bertanya, Pak Yoga Kusmantoro. Jadi tadi kalau tidak salah saya memahami yang disampaikan Wazir Indra. Jadi Sultan adalah pemimpin, khilafah juga pun sama adalah pemimpin. Saya juga pernah baca itu tentang dari makna kalimat. Jadi khilafah itu sistem sistem kepemimpinan. Cara memilihnya itu alamiah, jadi tidak terpatok pada satu cara memilih. Sultan itu adalah pemimpinnya. Pemimpin khalifah adalah pemimpin khilafah adalah khalifah. Jadi khalifah itu objek manusia yang saya baca tuh. Karena dulu juga saya waktu kuliah itu mengikuti gerakan satu organisasi yang ingin mengembalikan khilafah ceritanya. Ya hampir 2 tahun saya waktu itu. Juga itu dibahas dari bawah ya. Tentang sistem kekhilafahan. Dan setelah saya mengenal Amir Zaim pun sama pembahasan tentang runtutannya. Temuin dari ada konun yang tadi. Tetapi Amir ajaran yang didapat dari Syekh Abdul Qadir itu lebih praktis dan amaliyah. Jadi kita langsung mempraktekannya tanpa harus menunggu pemimpin yang dijanjikan itu datang. Gitu. Mungkin begitu. Silakan yang lain, Tuan dan Puan. Atau ada tambahan dari Wazir juga boleh. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Kang Asep ya, Pak Asep.
Idealnya apakah pemimpin umat Islam harus dipilih secara konsensus atau kesepakatan bersama? Ya, konsensus itu kesepakatan bersama ya. Atau dipilih secara turun-temurun atau garis keturunannya. Oke. Bagaimana menurut Wazir? Konsensus itu berarti musyawarah ya, musyawarah. Kalau turun-temurun itu mirip seperti mulkiyah. Jadi anak sultan diteruskan oleh anak sultan diteruskan oleh cucu sultan gitu ya. Terus menerus putra mahkota tanpa dipilih. Silakan Wazir, tanggapannya. Baik, Yang lebih terima kasih. ideal yang mana? Terima kasih. Terima kasih Kang Asep atas pertanyaannya. Ya, jadi kan kalau kita ini kan masa transisi, jadi masuk ke zaman fase kelima, yaitu minhajun nubuwah. Dan sesudah itu kan Nabi diam. Berarti kan sudah itu mentoknya minhajun nubuwah. Minhajun nubuwah itu ya kita mirip dengan Madinah Al-Munawwaroh. Nanti itu zaman minhajun nubuwah itu mirip. Yang namanya mirip kan pasti seperti fotokopi lah, seperti itu. Artinya gimana kalau kita lihat di sirah-sirah Nabawiyah atau di film-film bagaimana pola kehidupan Madinah Al-Munawwaroh itu kan mulai ketika Rasulullah wafat kan diadakannya musyawarah untuk memilih pemimpin penggantinya. Dan kalau yang turun temurun itu kan berarti kan dinasti apa monarki. Itu kan zaman mulkiyah. Itu sudah lewat gitu. Artinya kan kita tidak kembali lagi ke situ. Kata hadis mengatakan kan Islam akan kembali ke awal sebagaimana ular kembali ke sarangnya. Jadi patokan kita yaitu jadi kita meniti jalan sama-sama menuju ke Madinah Munawwaroh. Pola kehidupan Madinah Munawwaroh. Nah itulah fase kelima itu. Dan dia ajaran yang dibawa Syekh Abdul Qadir As-Sufi ini kan kita menghindari struktural gitu. Jadi ya organik aja bagaimana alam membentuknya seperti itu. Jadi tidak kita ini di Nadirham ini kan bukan organisasi pergerakan yang kayak radikal itu enggak ya kita biasa aja kayak alamiah aja gitu dan justru kita menghindari hal-hal yang struktural gitu. Ketika hanya mungkin kalau jamaah itu kan terlalu sepertinya kayak organisasi ya mungkin lebih ke komunitas saja seperti komunitas. Jadi perbedaannya ya seperti itulah Kang Asep. Mudah-mudahan bisa tidak puas lah dengan jawaban saya. Demikian Sidi Ilham. Ya, terima kasih ya Kang Asep tuh sudah respon. Terima kasih Wazir. Berarti ini menandakan sudah puas. Harusnya belum puas biar nanya lagi. Pak Asep, Pak Asep ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, silakan tuan dan puan yang lain jika masih ada pertanyaan mengenai kembalinya pemimpin Islam edisi yang pertama. Jadi pertanyaannya pun pertanyaan-pertanyaan umum ya. Karena kita belum masuk lebih jauh mengenai tema yang kita bahas ya. Nanti mungkin part 2, part 3 kita akan mulai masuk dan itu pertanyaannya lebih rinci. Nah, silakan tuan dan puan yang lain yang ada pertanyaan mengenai model kehidupan Utsmani atau kembalinya sang pemimpin, silakan boleh disampaikan. Tadi saya sedikit mengulang ya jawaban Wazir Indra. Jadi yang lebih ideal itu musyawarah atau tadi konsensus kesepakatan bersama.
Karena fase kelima adalah fase seperti yang pertama. Jadi seperti masa kenabian, persis. Kalau turun-temurun itu fase ketiga yang sudah lewat. Kita tidak akan kembali ke fase itu lagi. Jadi turun-temurun itu sebetulnya bukan tidak ada di zaman Nabi. Sistem itu tidak ada di model kehidupan Madinah maksudnya. Tapi itu ada di model kehidupan mulkiyah atau sistemnya disebut sistem monarki. Nah, makanya mulkiyah itu Nabi menyebutnya mulkan azon atau kerajaan yang menggigit. Nah, maksudnya sistemnya kerajaan mulkiyah turun-temurun yang mana itu tidak sama dengan kehidupan yang pertama di era fase 1, tapi dia menggigit, maksudnya menggigit tuh dia masih memegang Al-Quran dan Sunnah, meskipun model kepemimpinannya itu berbeda. Jadi dia selamat, ya. Selamatnya karena masih gigit sedikit, sedikit. Kalau fase keempat itu memang benar-benar sudah lepas, dia tidak menggigit sedikit pun, makanya disebutnya mulkan Jabarian, ya. Apa? Kerajaan yang diktator. Jadi dia memang sudah terlepas semuanya, sistem kepemimpinannya terlepas, hukumnya terlepas. Bahkan Amir tuh sampai mengatakan Islam hari ini itu tidak ada. Islam hari ini tidak ada. Mungkin jadi tadi jawaban Wazir Indra yang lebih ideal itu musyawarah sebagaimana yang terjadi di fase yang pertama. Karena fase kelima itu fotokopi dari fase yang pertama. Gampangnya begitu. Silakan Tuan dan Puan yang lain. Boleh pertanyaan, boleh menambahkan, boleh dari jawaban, ya silakan saja. Alamiah saja, bebas. Silakan yang ingin bertanya. Oke, Pak Yoga, mangga silakan dibuka saja langsung mic-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sekedar penasaran aja Bapak tentang apa yang khilafah organisasi tadi sebut apa? Yang sama khilafah itu organisasi apa ya? Oh, maksudnya yang saya dulu itu? Iya. Oh, sebenarnya bukan dulu, sekarang juga masih sih, cuman saya tidak jarang ikut kajiannya. Itu dulu saya Ikhwanul Muslimin. Ikutnya dulu di Jakarta saya. Tahun berapa ya? 2000 sebelum Covid tuh 2018 2019. Masih berhubungan baik sampai sekarang, cuma karena mungkin saya pindah domisili ya ke Sukabumi dan jarang ikut, tidak melanjutkan kajiannya. Silakan Pak Yoga. Masih? Ya, sekedar penasaran aja sih Bapak. Oh iya, terima kasih. Ini ada pertanyaan masuk di teks. Fase pertama dan kedua beda atau sama ya? Wazir Indra, silakan. Fase kenabian berarti ya, dan fase para sahabat berarti. Silakan Wazir. Bedanya fase Baik. pertama dan fase kedua. Ya kalau fase pertama kan dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW dan di mana segala sesuatunya kan dikontrol oleh wahyu yang langsung dipraktekkan oleh Rasulullah. Dari sini kan Rasulullah mengajarkan tentang pola kehidupan yang beliau lakukan bersama para sahabatnya di Madinah. Artinya kalau secara
sistem bedanya itu aja. Kalau zaman yang pertama kan Rasulullah langsung gitu dari dikontrol oleh wahyu. Jadi nunggu perintah datangnya dari Jibril gitu. Langsung sama Rasulullah diaplikasikan seperti itu. Ketika masuk ke fase kedua, karena kan kalau Nabi itu kan sudah selesai ditutup oleh Rasulullah yang merupakan Nabi terakhir, maka ketika Rasulullah wafat, justru hal yang terpenting itu ya menggantikan tongkat estafet ini gitu. Makanya waktu itu kan langsung berembuk antara Muhajirin dan Ansor. Maka muncullah disepakati secara bersama yaitu Abu Bakar Siddiq selaku Khulafaur Rasyidin, jadi fase kedua. Ya bedanya itu aja sih. Kalau ya secara apa pendidikan kan yang fase kedua itu kan memang dididik langsung sama Rasulullah, artinya bertatap muka langsung, tinggal bersama gitu. Seperti itu. Makanya kan di Madinah itu merupakan generasi terbaik. Kenapa ya? Karena dididik sama Rasulullah langsung. Jadi para sahabat itu kan jadi bertemu langsung dengan Rasulullah, dididik langsung. Makanya itu 3 generasi awal itu adalah 3 generasi terbaik yang terus Syekh Abdul Qadir As-Sufi kan merangkannya secara detail di akar pendidikan Islam, akar pendidikan Islam. Ya, kenapa alasan kita harus kembali ke Madinah Al-Munawwarah? Itu dijelaskan di buku itu secara mendetail gitu. Jadi demikian Sidilham. Oke, baik, terima kasih Pak Ziri Indra atas jawabannya. Tadi pertanyaan dari siapa ya? Pak Nur ya? Anwar ya? Ke bahasa Arab ini. Masya Allah. Terima kasih, itu jawabannya. Fase pertama dan kedua, ya mungkin bedanya beda apa ya? Beda pemimpinnya. Oh, An-Nur ya, Pak An-Nur ya. Kalau ya fase pertama itu langsung dipimpin oleh Nabi SAW, fase kedua oleh para sahabat. Memang fase pertama dan fase kedua itu hampir sama ya, beda pemimpinnya saja. Yang kedua tidak ada nabinya. Cuman itu hampir sama, maksudnya penyelewengan itu sangat sedikit sekali karena dekat dengan Nabi. Sehingga Nabi menyatakan kan khairul qurun qarni, generasi terbaik ya adalah kalian para sahabat itu. Nah, fase ketiga barulah agak banyak yang berbeda tapi masih menggigit. Nah, fase keempat nih yang benar-benar lepas. Fase kelima nanti akan kembali sebagaimana fase yang pertama. Mungkin itu, semoga jika ada khilaf Allah mengampuni dari apa yang saya sampaikan. Silakan, Tuan dan Puan, kita masih ada waktu sebelum berakhir kajian edisi yang ke-38 ini mengenai kembalinya sang pemimpin. Nah, kalau Amir sih bilang apa? Ya, kepemimpinan itu tidak ditunggu tapi harus kita kembalikan gitu, langsung saja. Tidak harus menunggu datangnya Satria Piningit ya kalau dalam bahasa buku. Pemimpin yang dijanjikan. Sehingga yang dilakukan adalah amal-amal Ahlul Madinah itu dipraktekkan sejak sekarang. Contohnya menegakkan rukun zakat sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat di Madinah Al-Munawwarah. Nah, silakan Tuan dan Puan semua. Ini ada 9 orang ya. Jika masih ada pertanyaan, boleh. Silakan. Pak Yoga Kusmantoro. Ya, Silakan Pak. warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah
apa ya, tidak banyak mengkaji tentang Freemasonry, dan kita tahu yang menghancurkan kehilafahan Utsmani itu adalah Freemason, dan banyak ulama-ulama juga yang masuk Freemason seperti Jamaluddin Al-Afghani oleh apa Abdul siapa hilafah terakhir lupa lagi ya, hilafah terakhir yang disebutkan Kemal ya? bukan Mustafa Kemal, hilafah yang terakhir Sebelumnya. Abdul Hamid II. Ya, Abdul Hamid II. Beliau menyebutkan bahwa Jamaluddin itu bagian dari Freemason, dan hilafah tersebut mengatakan bahwa badut sebagai badut pembaharu gitu. Jadi banyak tokoh Islam itu masuk ke dalam Freemason. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana Freemason itu menghancurkan kehilafahan Utsmani gitu. Saya belum begitu paham tentang tentang hal tersebut gitu. Ya, terima kasih. Mohon maaf banyak pertanyaan. Ya, bagus. Harus banyak pertanyaan. Biar malam kita ini hidup. Silakan. Amin ya Rob. Sudah ya pertanyaannya ya? Bagaimana Iya. Freemason itu meruntuhkan Ya. kekhilafahan Utsmani? Ya udah, ya kan. Uh, kan ya, kehilafahan itu kan personal rule. Jadi seorang itu yang mengambil keputusan berdasarkan personal gitu. Ya mungkin berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Tapi kok mengapa bisa apa ya di apa ya, mungkin ya didikte lah mungkin kalau diarahkan, padahal kan personal rule gitu. Seperti itu. Ya. Silakan Wajid. Ya baik, Tuan Yoga, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, ini kan sebenarnya nanti mau saya bahas di part ketiga mungkin, tapi nggak apa-apa nih saya ini. Jadi kan nanti di part ketiga itu masa-masa keruntuhan Turki Utsmani. Jadi kan ceritanya ketika sistem ini berubah yang diawali dari dunia barat lewat revolusi Prancis, di mana yang tadinya monarki menjadi sebuah republik Prancis. Nah, ini merembet. Kalau kita itu digambarkan yaitu di buku teknik kudeta bank. Nah, itu dijelaskan itu di buku itu tentang gimana perubahan bankir ini mengkudeta. Jadi awalnya itu ya para bankir ini kan seperti kayak sekarang kita mengenalkan dinar dirham gitu kan. Ya mungkin cuma berjalannya waktu karena dia pintar kan, karena bankir ini kan dia menguasai finansial gitu. Jadi kan ketika dia senang akan terjadinya perang dunia satu, kedua dia senang, dia panen. Karena kan di pihak yang menang ya dapat cuan, di pihak yang kalah juga dapat cuan. Itulah bankir bisanya memprovokasi pihak satu dan pihak lain supaya bertikai kan. Ya itulah yang dapat cuannya ya mereka gitu. Dan di peristiwa revolusi Prancis itu ya kalau kita lihat mungkin dari film-filmnya itu kan jelas bagaimana awal-awal, karena kan zaman monarki ini kan pasti ada masanya. Masa ibaratnya kalau seperti kita ini kan berkembang dari bayi menuju dewasa, dari masa usia emas itu kan pasti turun. Nah, ya. Sama seperti monarki juga ya. Seperti begitu gitu. Jadi masa-masa keruntuhannya kan mungkin banyak yang korupsi gitu kan. Gaya hidup yang terlalu borjuis, rakyat nggak dipentingin, artinya kan rakyat marah. Masuklah di situ para bankir itu dengan angin surganya kan gitu.
Begitupun peristiwa itu merembet ke dunia timur, ke dunia Islam Timur yang dimana kekuasaan pada waktu itu ya Turki Utsmani. Jadi mana awal keruntuhannya yaitu dari seorang bankir namanya tuh Henry atau siapa gitu lupa saya namanya. Dia itu awal mulanya mengambil proyek kereta dari Roma menuju ke Istanbul. Tuh. Nah, disitulah kan otomatis karena dengan alasan untuk mempermudah perdagangan dan lain sebagainya, justru itu malah jebakan. Dan yang kedua, di Turki Utsmani itu sendiri kan digerogoti dari dalam. Yang akhirnya kan bisa berdirinya sebuah bank di Turki Utsmani sendiri. Dan yang berikutnya kan dibangunnya sebuah istana yang megah, yaitu ketika Sultan meninggalkan Topkapi dan pindah ke istana yang megah, justru disitulah para bankir menjadi mudah dia untuk menjadi sasaran untuk menggerogoti Sultan sehingga hutang-hutangnya itu bengkak untuk membayar bunganya dan wakaf-wakaf terhenti sehingga kan kalau namanya orang sudah banyak utang walaupun oleh Sultan Abdul Hamid coba diperbaiki tapi sudah terlambat karena ditambah dengan pergolakan sana sini seperti pemberontakan Ibnu Saud dan sebagainya kan. Jadi menambah memperkeruh suasana gitu. Akhirnya udah tidak berdaya lagi. Akhirnya muncullah Kemal Atatürk kan mengalih dan mengubah dari Kesultanan Turki Utsmani menjadi Republik Turki. Ya seperti itulah kira-kira. Makanya ya itulah kejahatannya bankir itu ya begitu. Karena dia kan halus mainnya, tidak. Dan begitupun di daratan Eropa itu kan ketika dulu itu ya para bankir itu Yahudi itu begitu luar biasa pengaruhnya. Ketika di suatu negeri ditinggalkan oleh mereka, negeri itu yang tadinya makmur menjadi miskin karena kan yang menguasai ekonomi ya mereka. Dan bagi daerah yang tadinya miskin dan ada penguasanya yang ambisius, otomatis memanggil mereka untuk ya udah kesini aja, diusir di sana kesini saja. Dan itu membuktikan dalam waktu yang singkat bisa membuat daerah itu menjadi maju, pesat gitu perkembangan. Ya itulah kehebatannya para bankir tuh begitu gitu. Ya artinya ya kita hari ini ya kita harus ada model yang Rasulullah ajarkan, yaitu kita harus hadirkan untuk menghadirkan yang hak, maka yang batil akan musnah dengan sendirinya. Jadi tidak usah dilawan. Dilawan ya bukan kalau kata orang Sunda bukan lawanan. Ngapain juga kita ngelawan, ya mati konyol kita. Tinggalkan saja gitu. Tentunya kan dengan proses step by step, tidak simsalabim. Ya demikian si Dilham jawaban. Terima kasih Wazir Indra jawabannya. Nah, itulah jawabannya atas pertanyaan yang disampaikan tadi oleh Pak Yoga ya. Terima kasih atas pertanyaannya juga. Pak Yoga, jika masih ada hal yang ingin disanggah atau tambahan pertanyaan dari jawaban yang tadi disampaikan, ya silakan. Baik, kita lanjut ya Wazir. Kita masih ada pertanyaan-pertanyaan lain. Ini dari Kang Asep, Pak Asep. Cara Kesultanan Utsmani mendapatkan pemasukan uang bagaimana? Apakah dari jizyah atau dari zakat atau dari dagang? Pertanyaan dari Pak Asep itu ada di
chat ya pertanyaannya. Silakan Wazir, ini ada next pertanyaan lagi. Baik, terima kasih Kang Asep. Untuk pendapatan Kesultanan Turki Utsmani itu ya itu dari perdagangan. Dan yang tadi dikisahkan itu kan dari zakat dan yang kaum minoritas itu kan dari situ. Dan ketika kita menghadirkan sebuah wakaf, maka di situ akan membuat subur masyarakat. Otomatis kalau masyarakatnya subur, otomatis secara otomatis kesultanannya juga akan subur makmur, gemah ripah loh jinawi, seperti itu. Ya seperti hari ini kita menghadirkan zakat, yaitu zakat itu kunci untuk membuka kemakmuran, karena di situ kan adanya kasih rasa senang gembira antara yang hartanya yang sudah haul dijakatin dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan. Begitupun para pedagang kan jadi hidup, ekonomi UMKM kan menjadi hidup, jadi kreatif gitu. Apa yang dibutuhkan oleh adanya di pasar muamalah itu sendiri. Itu sebagai gambaran sama seperti waktu dulu Kesultanan itu sendiri. Dan dari kul tadi, maka di situ kan akan terbentuk manusia-manusia hebat yang ahli-ahli di bidangnya gitu. Itu juga salah satu penunjang, salah satu energi bagi Turki Utsmani itu sendiri. Seperti itu. Jadi kan ketika kita menghadirkan zakat, wakaf, itu akan dengan sendirinya. Ya ini saya bukan ngomong karena saya kan tinggal di tanah wakaf sekarang, Sentul. Saya kan sudah merasakan apa yang keberkahan dari walaupun tidak besar, tapi saya merasakan dan keluarga begitu nikmat dan wakaf, pasar. Dan di situ kita akan berproduksi, nanti akan terpikirkan gimana caranya untuk menghasilkan suatu produk yang dihasilkan dari wakaf ini gitu. Dengan berternakkah atau membuat kompos lah kan dan yang lain-lain lah. Seperti itulah. Itu pokoknya kuncinya itu ya dengan menghadirkan zakat, wakaf. Nah, nanti akan terbentuknya syirkah, gilda. Kalau gilda itu kan udah berarti udah gede banget, udah paguyuban pedagang-pedagang lah. Seperti itu, Tuan Yoga. Siapa tadi? Kang Asep. Baik, itu Pak Asep jawabannya dari Wazir Indra mengenai pendapatan Kesultanan Utsmani. Pada hakikatnya zakat tadi ya, karena memang zakat dulu ya luar biasa ya, sekali mengumpulkan itu bisa berapa ratus dinar kan, dan itu kembali ke masyarakat yang sesuai peruntukannya. Silakan yang lain yang masih punya pertanyaan mengenai model kehidupan Utsmani, kembalinya sang pemimpin edisi yang pertama. Ya insya Allah nanti kajian muamalah ini akan diusahakan ada setiap pekan. Meskipun ada sempat kemarin beberapa pekan tidak ada ya, libur tanpa pemberitahuan. Insya Allah nanti diusahakan setiap pekannya selalu ada ya. Dan terima kasih ini kepada para peserta yang senantiasa selalu hadir di setiap malamnya. Semoga ini menjadi amal
kebaikan yang dicatat sebagai amal solih oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak menjadi saksi di yaumil akhir bahwa kita pernah mengadakan dan membahas pembahasan yang sangat penting dibicarakan di zaman sekarang karena banyak orang yang tidak peduli bahkan tidak mengetahuinya. Baik, silakan Tuan dan Puan, jika masih ada pertanyaan boleh diajukan saja. Mengenai tema kembalinya sang pemimpin tadi sudah disampaikan. Terima kasih juga yang sudah bertanya ini sejak awal. Jika masih ada pertanyaan boleh, atau nambah pertanyaan itu juga boleh. Oke, baik, Bismillah. Jika tidak ada lagi yang bertanya, maka kita akan masuk ke sesi berikutnya, yakni penutup ya dari pemateri kita, Wazir Indra. Kesimpulan dari materi yang disampaikan kembalinya sang pemimpin edisi pertama, model kehidupan Utsmani. Ya. Kesimpulan atau closing statement gitu ya, sebelum nanti ditutup. Nah, untuk closing statement dan paparan kesimpulan boleh disampaikan, Wazir. Silakan. Baik, terima kasih Sidi Ilham. Ya, mengenai materi pada malam hari ini yaitu kembalinya sang pemimpin. Ya, kita mendengarkan istilah itu jangan dibikin tegang karena mungkin di pemahaman-pemahaman yang lain sesuatu dengan istilah-istilah kayak amir lah, terus kayak khilafah, sesuatu yang sangat menegangkan. Padahal itu kan hanya istilah-istilah biasa saja. Ya, kata Amir Jaim kan seperti tempo hari mengatakan bahwa istilah amir itu kan sama seperti kayak imam, amil, ya seperti itu. Jadi tidak menimbulkan sesuatu yang pemikiran yang terlalu mendalam gitu. Dan membuat kita menjadi tegang dan menakutkan. Tapi dengan pengajaran dari Syekh Abdul Qadir As-Sufi itu bagi diri saya, jadikan kita ini membuka wawasan kita bahwa urgensi pada zaman ini ya kita harus menghadirkan yang hak. Maka yang batil akan musnah dengan sendirinya. Ya, artinya tugas kita ini menghadirkan yang hak. Hadirkan saja apa yang sekarang ini tidak ada, terutama yaitu zakat. Alhamdulillah sekarang zakat ini kan udah legal, udah tidak melanggar hukum positif di Indonesia. Nah, alhamdulillah kita selaku muslim bisa mengajak kaum muslim untuk berzakat sesuai dengan syariat, yaitu dengan dinar dan dirham. Demikian, dan itu bisa membuka kemakmuran bagi masyarakat. Jadi kan adapun pemaparan saya tentang model Utsmani itu hanya gambaran di masa lalu yang sudah lewat, dan kita tidak akan ke situ lagi karena kita meniti jalannya ke kehidupan Madinah Al-Munawwarah. Ya, ketika tuan-puan menyaksikan kalau nggak salah di film Umar bin Khattab, bagaimana itu gambaran tentang kehidupan Madinah yang begitu sederhana namun membahagiakan bagi warganya yang tinggal di sana. Itu kan sesuatu yang agung yang perlu kita hadirkan untuk diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita dan generasi yang ke depan. Karena itu merupakan
jalan keluar dari masa Volkan Jabrian ini. Mari kita sama-sama mengamalkannya dengan alhamdulillah sekarang kan sudah banyak pasar-pasar muamalah kayak di Bandung, alhamdulillah udah ada 2 titik di sini di KWS, di Depok, Bekasi, dalam waktu dekat di Jakarta. Alhamdulillah. Maka yang supaya kita saling kenal, para peserta kajian ini dimohon silahkan datangi, belajar langsung tatap muka dengan yang sudah mereka melakukannya. Karena itu sesuatu bagi saya pribadi dulu, sesuatu yang sangat luar biasa tak kala kita belajar langsung dengan para praktisinya langsung seperti saya semenjak di sini kan bertemu dengan orang-orang yang dulu di pasar muamalah gimana sih terjadinya dulu pasar muamalah kok bisa jadi kasus. Nah, dari situ kan dengan pertemuan tatap muka kita bisa tahu apa yang tidak diketahui di publik. Gitu. Ya demikian Sidi Ilham dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah berada di penghujung. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Wazir Indra Hafidullah yang telah menyampaikan materi dari sejak tadi awal sampai akhir mengenai kembalinya sang pemimpin part 1 model kehidupan Utsmani. Terima kasih juga Tuan dan Puan semua yang sudah berkenan hadir mendengarkan dari awal sampai akhir dan berpartisipasi aktif dalam kajian umum muamalah kita yang edisi ke-38 kali ini. Insya Allah materi akan disampaikan pekan depan kepada kembalinya sang pemimpin part 2 model kehidupan Utsmani. Saya Ilham Mutakin selaku moderator. Mohon maaf jika ada salah-salah kata pada malam hari ini. Kita tutup kajian malam hari ini dengan membacakan surat Al-Fatihah sir wa barakati. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.